Inspeksi Toyota Fortuner tahun 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman semua. Selamat menjalani aktivitas ya teman-teman semua. Nih teman-teman, kita saat ini menginspeksi mobil Toyota Fortuner tahun 2013 ya teman-teman ya. Dalam kondisi mobil yang kurang bagus ya teman-teman ya, kurang baik ya. Ini bagian rangka depan, apalagi di bagian kap ini bekas tabrak ya teman-teman. Terlihat di bagian di video awal tadi. Nah ini bagian ini kapnya udah direparasi ya, udah diketok dan silangnya udah nggak rapi lagi. Jadi teman-teman kemarin ada bertanya, gimana om cek mobil yang bekas tabrak? Nah tontonin terus video ini teman-teman ya. Nah berikutnya kita cek juga di bagian baut kap mesin. Baut kap mesin ini udah pernah dibuka, menandakan memang pernah udah dicat. Terus kita cek di bagian pintu ya, empat pintunya aman teman-teman. Ini bagian silennya aman, tidak ada bekas reparasi bagian pintu, dan memang hanya beberapa panel yang memang udah sorry, bukan beberapa panel ya, ada beberapa panel yang memang udah didempul, maksudnya untuk dibagi dicat, memang udah dicat mobil ini secara keseluruhan ya. Nah ini bisa dilihat teman-teman, bentuk sealannya masih asli ya teman-teman ya. Nah terus untuk di bagian belakang las titiknya masih ada ya di bagian samping, terus di bagian bawah. Nah di bagian bawah ini karat semua ya teman-teman ya, korosi ya teman-teman. Nah ini korosi ini karena kurangnya perawatan dari pemilik mobil, yang mobil ini hanya dipakai ya teman-teman ya. Untuk di bagian bawah teman-teman bisa lihat sendiri, mobil ini udah sangat kotor, udah banyak yang karat-karat, gejala karat-karat 2013, dan memang mobil ini mobil Vector ya, mobil petarung. Untuk hasil pengecasannya sendiri normal ya teman-teman ya. Nah ini tas chargingnya normal. Untuk bagian mesinnya kategori lumayan ya, nggak terlalu bagus, tapi ada bocor di bagian injeksi ya teman-teman ya. Nah terus untuk di bagian bodi mobil ini secara keseluruhan udah pernah satu kali cat, dan memang ada beberapa panel yang udah didempul ya teman-teman, di bagian kap, di bagian pintu, sorry, di bagian belakang kalau nggak salah, di bagian belakang udah didempul tipis. Nah ini bagian pintu bagasi belakang udah satu kali siram, udah pernah satu kali cat. Nah, ini kita scan dulu teman-teman untuk mengetahui berapa rata-rata ketebalan bodi mobil ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kondisi saat ini memang mobil ini terparkir sangat rapat. Jadi memang pengambilan video maupun eh, kondisi kurang pas ya teman-teman. Nah, ini bagian belakang basah ya teman-teman ya. Ini bunyi injeksi di bagian belakang sini. Bospomnya harus diservis teman-teman. Jadi eh, penting banget buat mengecek mobil solar. Apakah mobil solar dalam kondisi baik tidak itu tergantung dari suara, tergantung dari ngobos apa tidak, tergantung dari filter olinya. Nanti teman-teman bisa tonton nih terus di video-video berikutnya. Nah ini kita buka tutup ini ya, stick oli ya teman-teman, buat mastiin mesin ada keluar asap atau tidak. Nah seperti yang teman-teman dengar suara mesinnya. Untuk di asapnya sendiri, asap tipis ini, mobilnya asap tipis ya teman-teman ya, gejala ngobos tapi belum parah. Tapi untuk injeksinya, suaranya di belakang nggak enak ya dengernya ya. Nah ini teman-teman bisa dengar sendiri, suaranya kurang kurang khas ya. Tek 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 tek, ada suara cis cis di bagian belakang saat kita pertama kali hidupin mobil ini, ada suara di belakang teman-teman. Nah, ini kita cek di bagian stick lagi teman-teman. Ini karena kondisi mobil ini kita panasin dulu ya. Jadi kalau untuk mobil diesel penting banget untuk dipanasin dulu, baru kita buka stick oli. Untuk hasil metiknya sendiri, elektrikalnya sendiri kondisinya baik ya teman-teman ya. Hanya untuk di bagian AC mobil ini tidak kita test drive karena kondisinya tidak memungkinkan teman-teman. Jadi memang sebelumnya mobil ini dibuka harganya 260, dan ternyata ada penipu yang memposting mobil ini 210. Jadi kita udah bau curiga, kita inspeksi, ternyata benar, yang penjual pun mengakui mobil ini 260. Ternyata si maklar tadi jual 210, ini modus penipuan. Terus untuk hasil scannernya aman ya teman-teman ya. Untuk kondisi mobil ini indikasi reset kilometer ya teman-teman. Dari mana nih kok inspektor bilangnya mobil ini ada indikasi reset kilometer? Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri dari kondisi jok mobilnya yang udah parah sobek, yang memang mobilnya capek. Di sini kita tidak tidak eh,
tidak apa ya, tidak menuduh ya, tetapi kita hanya mengindikasi. Berarti bisa jadi kita ada kesalahan entah teknis atau segala macam. Ya indikasikan bukan berarti benar kayak seperti itu kan. Ini kilometer 168.000, kita mengindikasi mobil ini bekas reset dari kilometer di atas 250.000 lah lebih kurang ya. Untuk plafonnya kotor teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat coklat semua plafonnya. Untuk kondisi interiornya sangat kurang terawat ya teman-teman ya. Padahal ini mobil kelas mewah. Kalau kita prediksi sih mobil ini memang sering jalan ya. Jalan kemana aja. Nah, ini video terlihat di bagian interiornya kotor. Untuk hasil AC nya sendiri kurang dingin teman-teman di 26 derajat. Untuk di bagian depan nih kurang rapi karena udah pernah ditabrak, dilem lagi teman-teman bagian kaca spion. Untuk bannya masih layak lah teman-teman ya, masih 70% karena memang ban Fortuner ini tebal ya. Nah, ini masih 60% lah teman-teman, lebih kurang 60 sampai 70%. Kita juga mau validasi data teman-teman, ini validasi data untuk STNK dan BPKB serta faktur ya. Ya mungkin itu saja buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton channel ini, selamat siang.